Ada satu lagu yang sangat indah. Waktu saya cari-cari lagu ini, saya dengarkan lagu ini betul-betul menyentuh hati saya. Di mana lagu ini menceritakan bahwa kita ini bagaikan tanah liat dan Tuhan Yesus adalah penjunannya. Bagaimana Dia memilih kita dan membentuk hidup kita. Dan bahwa hidup kita ini sungguh berharga di matanya Dia. Saya percaya bahwa bagaimanapun hidup kita yang kita jalani saat ini, mungkin kita lagi di sekolah ataupun sudah kuliah, saya percaya Tuhan Yesus turut campur tangan dalam membentuk hidup kita, sehingga hidup kita menjadi benar-benar indah di matanya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau menjadikan kami bejana yang indah. Kan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan
Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Dalam penjunan kami Tuhan, Kau membentuk hidup kami begitu indah. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau membentuk hidup kami dengan sedemikian indah. Kami sembah Engkau, kami sembah. Kau yang milih hidup kami Tuhan. Kau milih saya, Kau milih Karen, Kau milih Franz, Kau milih Jojo, Kau milih teman-teman sekalian yang hadir dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya setiap kita, setiap hidup kita ini Tuhan, Kau membentuk setiap kita. Mari kita angkat penyembahan kita. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Katakan dengan segenap hati. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman siap memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus termulia.
Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sama-sama. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus termulia. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau kuat dan penuh kuasa.
Oh Raja kemuliaan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari sama-sama katakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku.
Shalom rekan-rekan muda yang berbahagia, yang bersuka cita saat ini bertemu kembali di kanal YouTube House of Grace Surabaya bersama dengan saya Felix, wakil gembala dari House of Grace Sukoharjo. Sangat sukacita sekali bahwa saat ini saya pribadi boleh melayani rekan-rekan muda semua. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama, kita mau mengetahui isi kebenaran firman Tuhan. Supaya apa teman-teman semua? Supaya kita sebagai anak-anak muda boleh berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi tema khotbah saat ini saya beri judul Pleasing in God's Eyes. Teman-teman semua, rekan muda, tentunya kita melihat bahwa pandangan orang-orang di luar sana mengenai kita semua sebagai anak-anak muda itu kebanyakan itu pandangannya selalu negatif. Kadang-kadang ada muncul pertanyaan seperti ini, dasar anak-anak muda ya, tidak punya tata krama sama sekali dengan orang tua. Pandangan yang lain mungkin begini, anak muda itu ya kalau dikasih tahu sama yang tua pasti tidak pernah nurut, pasti bantah terus. Itu yang terjadi, pandangan-pandangan negatif terhadap kita anak-anak muda. Dan juga masih banyak lagi pandangan negatif kepada anak-anak muda. Biasanya mereka memandang kita itu konsumtif, kemudian merokok, kecanduan obat-obatan terlarang, alkohol. Bahkan di beberapa kota besar ada yang kecanduan untuk dugem, dunia gemerlap malam, party, disco, seperti itu. Jadi teman-teman semua, saya mau sampaikan bahwa bad lifestyle yang seperti ini bukan hanya terjadi sekarang ini saja, tetapi sejak perjanjian lama itu di sana sudah dijelaskan mengenai pesta, party, dan seks bebas. Kemudian saya mau sampaikan mengapa sih anak-anak muda itu menjadi seperti itu? Karena apa? Kurangnya perhatian dalam keluarga. Bahkan karena kita ini loh sebagai anak-anak muda, kadang-kadang kita ini untuk ikut-ikutan tren, atau kita ini pengennya gaul, kita pengen terkenal dengan cara-cara yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan buat rekan-rekan muda semua bahwa pilihanmu hari ini, keputusanmu hari ini itu akan menentukan masa depanmu. So, sebagai anak muda Kristen, anak muda kesayangannya Tuhan, kita ini loh biji matanya Tuhan, kita ini loh sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi kita harus menjadi apa? Anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, pleasing in God's eyes. Kemudian teman-teman semua, kita mau belajar sama-sama yuk. Saat pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita. Ada banyak di sana contoh-contoh pemuda yang inspiratif sekali, dan kita mau belajar dari contoh-contoh ini. Kita mau baca dulu di Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya mau bacakan buat teman-teman semua. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi teman-teman semua, hidupnya Daniel ini tidak mau mencela hidupnya. Kemudian Daniel itu belajar untuk berbijaksana dan dia selalu mengasah kemampuan pikirannya, mendapatkan banyak referensi supaya apa? Berpengetahuan luas, teman-teman. Jadi inilah yang membuat Daniel itu dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman semua, rekan muda, saya mau sampaikan ada 3 prinsip supaya kita ini menjadi anak muda yang gaul, supaya kita ini menjadi anak muda yang keren, tetapi tetap pleasing in God's eyes. Yang pertama, teman-teman, saya mau sampaikan buat kita semua, yaitu kita mau belajar apa? Popularitas karena kualitas. Saya mau bacakan buat teman-teman di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari-hari ini teman-teman semua ya, semua hal berbau digital, semua hal pasti berbau dengan gadget kita, mulai dari Android kita, dari iOS kita, semua di sana segala hal. Tinggal kita bagaimana mau memfilternya, hal yang baik atau yang buruk yang mau kita masukkan ke dalam kehidupan kita. Banyak sekali teman-teman sekarang di kanal-kanal aplikasi, banyak orang berjoget-joget yang kurang pantas, berjoget yang mengandung unsur pornografi seperti itu, kemudian mencari sensasi, bikin segala hal supaya apa? Supaya tenar. Caranya ini tidak baik, teman-teman. Kita sebagai anak muda harus menjadi sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Caranya apa? Ya kita harus menjadi orang yang popularitas dengan cara rohani. Sebab apa yang engkau lakukan adalah cerminan di dalam hatimu itu. Kualitas yang baik di dalam hidupmu yang akan berkenan di hadapannya Tuhan. Kita harus apa? Giat berbuat baik. Kemudian apa? Kita harus bersopan santun. Kita harus apa? Mengakui kesalahan. Kalau tadi di awal saya katakan kepada teman-teman semua tentang paradigma yang negatif orang-orang di luar sana mengenai anak-anak muda yang tidak punya tata krama, susah untuk dinasehatin. Kita mau rubah cara pandang orang di luar sana mengenai kita sebagai anak mudanya Kristus. Kita harus apa? Berani mengakui kesalahan. Kita harus menjaga sopan santun kita kepada orang tua rohani kita, kepada orang tua di rumah kita, kepada guru kita, kepada dosen kita, bahkan orang yang lebih tua, bahkan seumuran pun kita tetap harus apa? Menjaga sopan santun, karena disitulah letak dari nilai hidupmu, orang bisa melihat. Yang kedua, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa kita harus menjadi anak-anak muda yang apa? Konsumtif akan firman Tuhan. Saya mau bacakan di Mazmur 119 ayat 9 buat teman-teman semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Gaya konsumtif rekan-rekan muda identik dengan apa? Dengan belanja barang mewah, dengan kita membeli gadget yang paling mahal. Kemudian kita yang tren sekarang, kita buat story di sosial media kita, harus makan di tempat yang sedang hype, harus nonton di bioskop yang sedang hype, kita harus bepergian dengan segala kendaraan yang paling terbaru. Padahal saya mau sampaikan bahwa itu adalah gaya hidup yang konsumtif. Bukan salah rekan-rekan muda, tidak ada larangan kita menikmati berkatnya Tuhan, kita menikmati apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Tetapi kita tetap harus menjaga hidup kita dengan apa?
dengan tidak bergaya hidup konsumtif. Sebab apa? Sebab dari segala yang kita punya, tentunya kita harus belajar apa? Untuk berbagi. Kita belajar untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi kita harus menjaga gaya hidup kita itu sepadan dengan firman. Adalah apa? Kita sebagai anak muda tertariknya kepada hal yang berbau firman Tuhan. Apa contohnya? Kita harus rajin loh baca Alkitab. Kapan terakhir teman-teman baca Alkitab? Kemudian kapan terakhir teman-teman semua ambil saat teduh ngobrol sama Tuhan? Seperti itu. Saya yakin bahwa anak-anak mudanya Hoji pasti sangat rajin untuk baca Alkitab, sangat rajin untuk saat teduh. Tetapi hari-hari ini banyak sekali orang bertanya dengan saya, "Kak, baca Alkitab saat teduh itu membosankan, Kak. Itu enggak keren, Kak. Enggak gaul sama sekali, Kak." Saya mau katakan bahwa mencari Tuhan, saat teduh intim sama Tuhan, baca firman Tuhan, itu mau kapanpun zamannya, itu tetap keren, itu tetap gaul. Saya mau kasih tips buat teman-teman semua. Kalau kita ini loh, begini loh. Kalau kita ini pengen ngobrol saat teduh sama Tuhan itu ya kita cari tempat yang sepi, di kamar kita masuk, kunci kamar, atau mungkin di taman di mana kita bisa menyendiri, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa muji Tuhan di sana, kita bisa ngobrol sama Tuhan, mengungkapkan segala isi hati kita dengan apa? Dengan kita ini membangun hubungan pribadi pada Tuhan. Tapi aku orangnya itu tidak bisa ekspresif saat nyembah Tuhan. Saya tidak bisa orangnya itu memuji Tuhan sampai menangis-nangis seperti itu, tidak bisa. Ada tips lain lagi teman-teman. Tipsnya adalah kalau teman-teman suka seni, tentunya anak-anak mudanya Hoji pasti banyak yang suka seni ya. Hari-hari ini sosial media sedang giat-giatnya ya, apalagi di ibadah online. Kita bisa loh membuat karya seni dari membuat kata-kata nasihat, kita membuat quotes Alkitab, terus kemudian kita posting, kita share kepada rekan-rekan kita di sosial media kita. Ini itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi saluran berkat buat orang lain, dan teman-teman semua bisa menjadi anak-anak muda yang konsumtif akan firman Tuhan. Terus kemudian saya enggak bisa seni, Kak, tapi saya bisa alat musik. Nah, teman-teman semua bisa muji Tuhan dengan alat musik, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan walaupun suaranya tidak terlalu bagus, tapi Tuhan tidak melihat suara kita. Tuhan sedang melihat isi hati kita, apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, talenta yang sudah Tuhan beri buat hidup kita, kita persembahkan buat Dia. Kemudian kalau teman-teman masih malas lagi tentang baca firman saat teduh, gampang. Di Alkitab ada aplikasi Alkitab Audio. Tinggal teman-teman duduk manis, ruangan di dalam kamar, tinggal mendengarkan audio Alkitab, teman-teman bisa merenungkan firman Tuhan di sana. Saya mau share buat teman-teman semua sebuah cerita bahwa di House of Grace Surabaya hari-hari ini menjalani program namanya ABA, Ayo Baca Alkitab. Jadi kami seluruh jemaat di Hoji Sukoharjo, sistemnya adalah membaca 4 pasal setiap hari. Jadi ada satu grup di WhatsApp gereja, setiap pagi sebelum jam 7 mereka sudah harus baca, karena kalau bacanya itu sebelum jam 7 pagi itu dapat laporannya dari bunga seperti itu. Nanti jika laporannya lebih dari jam 7 hanya akan dapat emot jempol seperti itu saja. Jadi di sana akhirnya kami belajar. Di awal-awal banyak yang tidak rajin, tetapi dari host selalu mengajak untuk ayo baca Alkitab sehari 4 pasal, sehari 4 pasal, dan puji Tuhan Hoji Sukoharjo hari ini sudah menyelesaikan putaran yang ke-8. Hampir semua 80% jemaat di Hoji Sukoharjo sudah mengikuti program ABA, bahkan sampai ikut putaran yang selanjutnya, angkatan yang selanjutnya. Dari situ belajar konsumtif akan firman Tuhan. Yang ketiga, teman-teman sobat muda, saya mau katakan say no to pergaulan bebas.
1 Yohanes 2 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi rekan-rekan muda, dengan menjaga diri kita dari pergaulan bebas, sebenarnya kita ini sedang mempersiapkan masa depan kita agar menjadi apa? Lebih baik. Sebab saya katakan, pilihanmu hari ini itu menentukan masa depanmu. Jadi kita harus menjaga kekudusan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kekudusan itu harus menjadi standar yang paling dasar di dalam hidup kita, supaya kita menjaga kekudusan dan kita menetapkan standar yang paling dasar supaya hidup kita ini berkenan di hadapannya Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saya mau bertanya buat rekan-rekan muda, sudah enggak kita hari-hari ini berada di dalam lingkungan yang membuat kita bertumbuh? Ayo cek hidup kita masing-masing, cek kiri kanan kita, cek di dalam grup-grup kita, cek di dalam sosial media kita, teman-teman kita, sudah enggak bahwa komunitas ini membuat hidup kita bertumbuh? Sebab pergaulan yang buruk akan mempengaruhi pergaulan yang baik. Jadi pergaulan itu menentukan kualitas, teman-teman. Kalau kualitasnya cinta Tuhan, kualitasnya suka muji Tuhan, kita akan tertarik. Kita akan tertarik untuk juga suka cinta sama Tuhan, untuk juga suka memuji Tuhan. Jika lingkungan kita yang tidak pernah mau ibadah, jika lingkungan kita ngajaknya hanya nongkrong saja, tentu kita juga akan jadi orang yang jauh sama Tuhan. Hidup kita kebanyakan akan konsumtif saja. Hidup kita hanya akan kita gunakan untuk nongkrong, tidak pernah mau cari Tuhan di dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita itu harus di dalam komunitas yang tepat. Saya mau kasih sebuah ilustrasi buat teman-teman. Satu ketika ada seorang ayah membeli mobil dan disimpan selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ayah ini memiliki anak yang paling bungsu, umurnya sudah 20 tahun. Dan mobilnya ini juga umurnya sudah 20 tahunan lebih. Dan akhirnya apa? Ayah ini kemudian menyuruh si anak tadi untuk menjual mobil ini ke tempat barang-barang mobil bekas. Ditawarlah bahwa mobil ini ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi, tetapi di sana ditawar di mobil bekas itu harganya tidak sampai 100 juta. Sebab mobil ini dinilai dari pembelinya adalah, oh ini itu mobil tua, ini tuh mobil sudah tidak ada nilainya, pasti sebentar lagi akan rusak. Dan akhirnya berpindahlah ke satu showroom kepada showroom yang lain, dan nilainya paling naik juga hanya paling 10-20 juta saja, teman-teman. Mobilnya ini taksiran harganya belum sampai mencapai target yang diinginkan. Dan akhirnya dia balik lagi ke rumah dan ngomong sama bapaknya, "Pak, mobilnya sudah saya tawarkan kepada showroom mobil dan ditawarnya hanya segini." Kemudian sang ayah bilang apa? "Nak, coba kamu balik lagi, kamu jual ke komunitas mobil, ke pecinta barang-barang antik, dan nanti sampaikan kepada papa berapa nilai tawarannya." Dan akhirnya sang anak ini membawa mobil ke tempat komunitas, ke tempat orang-orang yang menyukai barang klasik, dan akhirnya apa? Tawarannya sangat tinggi sekali, lebih tinggi nilai dari yang ditentukan. Dan akhirnya sang anak dengan sukacita pulang ke rumah ngomong sama ayahnya, "Pah, mobilnya ditawar segini, kita mau jual ndak?" Kemudian sang papa mendekati anak sambil mengelus kepalanya sambil berkata gini, "Nak, tadi kamu menawarkan di showroom harganya sangat rendah. Kemudian sekarang engkau menawarkan ke komunitas, ke pecinta mobil klasik, harganya sangat tinggi sekali. Papa mau bilang sama kamu,
sebuah nilai, sebuah nasihat bahwa mobil ini walaupun sudah tua, tapi kalau di komunitas, kalau di lingkungan yang tepat, nilainya sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan nilainya tidak sangat tinggi sekali, sangat berharga sekali. Begitu juga dengan hidupmu. Papa menutup dengan sebuah pesan kepada anaknya, jika engkau hidupmu berada di lingkungan yang tepat, itu akan membuat nilai dirimu semakin naik, semakin tinggi. Seperti itu. Ini pelajaran yang mau kita ambil teman-teman, bahwa kita harus menghindari pergaulan bebas, cari komunitas rohani yang membuat kita semakin bertumbuh, cari rekan-rekan sahabat yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda supaya berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama tadi saya sampaikan, kita harus populer karena kualitas rohani kita. Yang selanjutnya adalah kita harus menjadi anak muda yang konsumtif akan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mengatakan tidak pada pergaulan bebas supaya hidup kita apa? Sebagai anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan yang boleh kami dapat saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh senantiasa menjaga hidup kami, dan kami mau belajar Tuhan sebagai anak-anak muda supaya kami berkenan di hadapan-Mu, supaya kami tetap menjaga kekudusan kami, supaya kami tetap berada di dalam komunitas yang membangun setiap kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memberkati setiap yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing. Hamba-Mu percaya bahwa mereka boleh mendapatkan rema yang baru untuk menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.